udah siap memuji Tuhan belum? Yuk, langsung aja semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Yuk, sambil tepuk tangan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Jangan duduk dulu adik-adik. Asal mengajak adik-adik untuk berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami anak-anakmu sudah siap memuji Tuhan. Karena sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan juga. Bantu kami Tuhan untuk bisa semangat, untuk siap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam doa. Amin. Wah, adik-adik, Lasa seneng banget udah ketemu adik-adik lagi minggu ini. Adik-adik, Lasa mau ngajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Udah siap belum? Kita mau mendaki, kita mau terbang, kita mau turun, kita mau dayung untuk memuji nama Tuhan. Udah siap adik-adik? Yuk, kita mulai. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang datang. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Kita mau terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ngomong-ngomong kok cuma Lause? Yuk adik-adik yang di rumah juga bangkit berdiri. Kita pakai gerakan bersama-sama ya. Yuk. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, kita memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oh iya, kalau adik-adik mau persembahan, jangan lupa minta transfer untuk angka di belakangnya, angka 6. Atau adik-adik nanti pas kita datang ke gereja, adik-adik bawa. Oh iya, habis ini langsung mau ngajak adik-adik untuk belajar satu buah lagu, judulnya Aku Bawa Persembahan. Langsung nyanyiin satu kali dulu, nanti yang kedua sama yang ketiga adik-adik ikut nyanyi ya. Ku membawa persembahan ini, ku berikan kepada
sukacita dengan rela hati, karena kebaikan-Mu kepadaku. Terima persembahan ini, pakailah Tuhan persembahanku bagi kemuliaan-Mu. Gampang kan? Yuk. Aku membawa persembahan ini, ku berikan kepadamu Tuhan dengan sukacita, dengan rela hati, karena kebaikan-Mu kepadaku. Terimalah persembahan ini, pakailah Tuhan persembahanku bagi kemuliaan-Mu. Ku membawa persembahan ini, ku berikan kepadamu Tuhan dengan sukacita, dengan rela hati, karena kebaikan-Mu kepadaku. Terimalah persembahan ini, pakailah Tuhan persembahanku bagi kemuliaan-Mu. Yuk, kita menyerahkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah Kau titipkan kepada kami. Karena tadi kami telah memberikan persembahan, Engkau berkati juga Papa dan Mama, berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pakai persembahan ini untuk bisa memuliakan nama-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, duduk dengan tenang, kita siapkan hati dengan pikiran kita menyanyikan pujian Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Dari awal ya, sekali lagi. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Yumin yang bercerita hari ini. Sebelum bercerita, adik-adik duduk yang baik, yang tegak, gak mau sampai tiduran ya, tapi duduknya yang bagus. Lalu kita buka telinga kita supaya suara Lause bisa terdengar dengan jelas. Dan lalu kita mau siapkan hati, kita mau berdoa. Lause ajak kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah walaupun masih di rumah. Sekali lagi kami mohon Allah Roh Kudus tolong kami, bantu kami, ajar kami, pimpin kami supaya kami boleh mengerti bagian firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan juga berkati Lause yang bercerita supaya boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan jelas. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lause mau cerita dari Kitab Perjanjian Lama. Yuk, yang punya Alkitab di rumah kita buka bersama dari Kitab Yosua.
kitab Joshua dari Perjanjian Lama. Ayo kita buka ya. Pasal yang ke-9. Ceritanya sebenarnya dari ayat pertama sampai habis, sampai ke ayat yang ke-27. Tapi Lause hanya mau baca dari ayat yang ke-3 sampai ayat ke-15. Nah, adik-adik kalau sudah temukan kita lihat sama-sama ya. Lause bacakan buat adik-adik. Yosua pasal yang ke-9 ayat 3 sampai ayat 15. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri yang jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatakanlah orang-orang Israel itu kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu itu diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Joshua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Joshua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua orang raja Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesibon dan Og raja Basan yang diam di Ashitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka. Dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Ini roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Lause ulangi ayat 14 ini ya. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Anak-anak pernah nggak memutuskan sesuatu? Anak Lause sejak kecil Lause latih untuk memutuskan sesuatu, tapi ya sesuai usia. Kalau masih kecil, masih TK, masih SD kelas 1-2, biasanya mereka memilih kalau mau tidur, mau pakai baju gambar singa atau mau pakai baju gambar dinosaurus. Mereka boleh memilih. Atau misalnya mau snack time tuh ya, mau pilih makan jeruk atau pilih makan permen. Nah, mereka boleh memilih. Dan setiap keputusan itu biasanya ada konsekuensinya. Dan semakin kita besar, semakin banyak keputusan yang harus kita buat, dan semakin besar konsekuensi yang bisa terjadi. Misalnya anak-anak waktu mau TK naik ke SD, biasanya itu nggak disuruh pilih mau masuk SD mana. Papa mama yang
pilih mau masuk ke sekolah ini. Tapi kalau adik-adik anak-anak sudah kelas 6 nih, mau lulus, mau naik ke kelas 7, mau naik ke SMP. Biasanya papa mama mulai nanya, "Dek, Nak, nanti SMP mau lanjut kemana? Mau sekolah A atau sekolah B? Sekolah A begini, sekolah B begini." Diskusi. Tapi tetap keputusan paling besar itu ada di tangan papa mama. Karena apa? Konsekuensi salah pilih sekolah itu besar. Tidak seperti pilih makan jeruk atau makan permen. Kalau salah pilih paling-paling sakit gigi kebanyakan permen. Atau misalnya pilih baju itu nggak ada konsekuensi. Mau pakai baju dinosaurus, mau pakai baju singa, sama-sama baju tidur dipakai untuk tidur. Tidak ada pengaruh apa-apa. Tapi kalau pilih sekolah itu penting. Tidak boleh pilih sendiri. Biasanya papa mama diskusi, pilih dan papa mama yang putuskan. Tapi kalau misalnya anak-anak sudah kelas 12, sudah lulus, mau pilih kuliah. Nah, itu diskusi lagi dengan papa mama nanti. Tapi keputusannya di anak-anak nanti. Karena apa? Berkaitan dengan hobi, berkaitan dengan karunia, talenta, bakat anak-anak. Karena jurusan yang dipilih akan menentukan masa depan anak-anak nanti kerja sebagai apa. Nah, kalau sudah lulus kuliah nih, udah jadi orang dewasa, nah itu mau kerja, mau lamar kerja itu nggak usah lagi diskusi papa mama. Karena apa? Sudah dewasa, sudah pilih sendiri mau kerja di mana. Konsekuensinya, akibatnya tanggung sendiri. Tapi anak-anak, hari ini Lause mau kasih tahu satu kebenaran firman Tuhan. Keputusan apapun yang anak-anak mau ambil, libatkan Tuhan. Keputusan apapun yang anak-anak mau ambil, terutama keputusan yang besar seperti mau sekolah di mana, mau les apa, diskusi dengan papa mama dan libatkan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan benar gak ini? Kenapa? Jangan salah pilih seperti cerita Alkitab yang tadi kita baca. Ceritanya waktu itu begini adik-adik. Waktu itu kan bangsa Israel nih udah keluar dari Mesir. Sungai yang laut yang besar itu bisa dibelah. Oh, kering, mereka bisa jalan. Luar biasa. Lalu tembok Yeriko yang begitu kokoh, yang begitu besar, cuma dikelilingi, satu hari sekali, hari ke-7 kali tiup trompet, roboh temboknya. Lalu bangsa Israel bisa menang. Di kota Ai juga sama. Padahal jumlah orang Israel lebih sedikit, pasukan Ai lebih kuat, tapi orang Israel bisa menang. Wow, hebat sekali. Tapi gara-gara itu mereka lupa. Mereka pikir mereka yang hebat. Mereka pikir mereka yang pintar susun strategi. Mereka lupa kalau semua kemenangan itu, semua kehebatan itu pemberian dari Allah. Pemberian dari Tuhan. Nah, waktu itu kabar tentang kehebatan bangsa Israel sudah didengar oleh bangsa-bangsa di daerah sebelah barat Sungai Yordan. Raja-raja yang ada di sana itu mulai ketakutan. Mereka mulai susun strategi. Bagaimana kalau kita satu bangsa gak bisa menang lawan Israel? Kita kumpul beberapa bangsa, beberapa negara, beberapa kota. Kita mau sama-sama lawan Israel. Di antara bangsa-bangsa itu adik-adik, ada satu kota besar namanya kota Gibeon. Kalau di Yosua pasal 10 dijelaskan dengan sangat jelas bahwa orang-orang Gibeon ini mereka punya tentara-tentara yang hebat. Prajuritnya itu kekar, kokoh, kuat. Tapi waktu mereka dengar kabar tentang Israel, mereka ketakutan. Mereka takut kalau dibinasakan seperti Yeriko dan Ai. Karena memang jelas Allah berkata kepada bangsa Israel, bangsa-bangsa yang di sekitar tanah Kanaan itu akan dibinasakan. Karena tanah Kanaan itu sudah diberikan Allah
sebagai tanah perjanjian, tanah yang dikhususkan untuk bangsa Israel tinggal. Allah nggak mau orang-orang yang nggak kenal Tuhan ini nantinya mempengaruhi orang Israel untuk menyembah dewa-dewa lain dan melupakan Tuhan. Makanya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan ini Allah mau singkirkan. Seperti itu. Dan Israel diberikan perintah oleh Allah memang seperti itu. Nah, orang-orang Gibeon ini pintar. Mereka buat strategi, mereka buat siasat. Mereka bawa roti yang sudah kering. Baju mereka yang bagus mereka ganti dengan baju yang bolong-bolong, yang compang-camping, yang sudah tua. Kasut mereka, sandal mereka, mereka pakai kasut yang sudah hampir putus, yang tinggal dibuang ke tong sampah tapi mereka pakai. Lalu mereka bawa karungnya itu yang sudah robek-robek, tempat minum yang sudah rusak. Mereka pura-pura datang kepada bangsa Israel dan berkata, kami datang dari jauh. Padahal mereka dekat, mereka ada di sekitar situ. Tapi mereka pura-pura. Mereka datang dengan capek, keringetan, mukanya debuan, sudah hitam. Kalau dilap jadi putih. Hitamnya karena debu. Dianggap terlalu lama berjalan. Mereka menghadap Yosua lalu berkata, kami hamba-hambamu Tuhan, kami datang dari jauh, kasihani kami, buat perjanjian dengan kami, supaya kami jangan dibinasakan, kami mau jadi hamba-hambamu. Nah, waktu itu awal-awalnya bangsa Israel curiga, mereka tanya, dari mana kami tahu kalian itu dari jauh? Tapi sekali lagi orang-orang Gibeon ini pintar, mereka tunjukin buktinya. Ini loh roti kami. Waktu kami bawa itu rotinya masih panas, baru keluar dari oven. Zaman itu belum ada oven ya, adanya tungku ya. Baru dimasak panas-panas tapi sekarang sudah kering kayak batu, tinggal remah-remah. Lalu mereka lihat-lihat, ya benar juga ya. Terus dilihat lagi, oh iya benar pakaiannya udah jelek begitu. Iya, sandalnya juga sudah jelek, udah hampir putus. Iya ya, debunya banyak ya. Oh ya. Lalu ayat Alkitab katakan di ayat 14, mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Mereka mengandalkan mata, mereka mengandalkan pikiran mereka dan menganggap bahwa orang Gibeon ini benar datang dari jauh. Lalu mereka membuat perjanjian bahwa mereka tidak akan pernah membinasakan orang Gibeon. Tapi adik-adik, anak-anak semua, beberapa hari kemudian kebohongan yang ditutupi dengan begitu rapi ketahuan. Nah itu adik-adik, dari situ kita belajar apa? Serapi apapun kita nyimpan kebohongan pasti ketahuan. Termasuk orang Gibeon ini. Ketahuan sama bangsa Israel, ternyata mereka tinggalnya dekat, bukan jauh. Tapi nasi sudah jadi bubur, gak bisa lagi balik jadi nasi. Nah itu peribahasa orang Indonesia, maksudnya apa? Sudah terlanjur Yosua itu buat perjanjian bahwa mereka tidak akan membinasakan orang Gibeon. Mereka sudah terlanjur berjanji, sudah bersumpah. Akhirnya apa? Ketika Allah suruh mereka binasakan orang-orang Kanaan, orang Gibeon ini tidak bisa dibinasakan. Karena apa? Sudah berjanji, sudah bersumpah. Dan orang Gibeon itu akhirnya dibiarkan hidup di sekitar orang Israel. Awalnya memang tidak kelihatan konsekuensinya. Kelihatan biasa-biasa aja, apalagi ketika Yosua tahu dia ditipu, dibohongin. Yosua marah lalu menghukum orang Gibeon untuk menjadi budak, menjadi hamba yang bekerja untuk orang Israel. Tapi lupa, orang Gibeon ini tinggal seterusnya dengan bangsa Israel. Kalau adik-adik rajin baca Alkitab, di kitab Yeremia itu di pasal 28 ada satu orang nabi namanya Hananya, itu dari Gibeon. Orang Gibeon itu melawan Nabi Yeremia dan menuduh Nabi Yeremia itu berbohong. Padahal yang berbohong siapa? Ya orang Gibeon. Tapi mereka tuduh Nabi Hananya yang berbohong ini, tapi dia menuduh
Nabi Yeremia yang berbohong. Dan akibatnya apa? Seluruh bangsa Israel ikut melawan Nabi Yeremia. Konsekuensinya berbahaya. Akhirnya bangsa Israel, mereka tidak lagi menyembah kepada Allah, tetapi dipengaruhi oleh orang Gibeon dan mereka menyembah kepada Allah lain. Dan Allah marah. Dan kalau anak-anak baca ini kitab sejarah dalam perjanjian lama ini, anak-anak akan menemukan akhirnya bangsa Israel itu dihukum oleh Tuhan. Karena apa? Mereka tidak melibatkan Tuhan, mereka tidak bertanya kepada Tuhan ketika mereka memutuskan satu keputusan yang penting. Mereka mengandalkan pikiran mereka, mereka mengandalkan apa yang di depan mata mereka yang mereka lihat, lalu mereka menimbang dan memutuskan sendiri, tidak bertanya kepada Tuhan. Akibatnya apa? Seluruh bangsa Israel sedikit demi sedikit dipengaruhi oleh orang Gibeon sehingga melupakan Allah dan menyembah Allah yang lain. Mengerikan sekali adik-adik. Karena dari cerita inilah Lause ajak adik-adik semua, anak-anak semua, ayo sejak kecil, sejak masih kecil kita mau belajar untuk melibatkan Allah dalam hidup kita, dalam setiap keputusan yang mau kita buat. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita berdoa, kita minta Tuhan tolong, kita minta Tuhan membantu kita mengambil keputusan yang terbaik. Seperti misalnya anak-anak mau melakukan proyek akhir semester, mungkin banyak pilihan, ada proyek A, proyek B, proyek C. Anak-anak boleh berdoa, Tuhan, proyek mana yang terbaik, yang saya bisa kerjakan dengan yang paling baik, bukan hanya untuk nilai yang bagus, tapi supaya untuk memuliakan Tuhan, membuat Tuhan bangga, membuat Tuhan senang. Kita berdoa dan kita putuskan, mungkin proyek A, mungkin proyek B, atau mungkin proyek C. Atau misalnya anak-anak lagi libur nih, bentar lah. Misalnya kemarin tuh ya, Desember kemarin libur. Anak-anak pengen liburan, mau kemana ya? Papa mama nanya, mau libur kemana? Mau ke gunung, mau ke pantai, atau mau keluar angkasa? Enggak ya, belum ada ya liburan keluar angkasa. Kita boleh berdoa, Tuhan lebih suka kita pergi kemana? Kemana kita bisa menjadi berkat? Di mana kita bisa bertemu orang lalu kita bisa bercerita tentang Tuhan? Apakah pergi ke gunung atau pergi ke pantai? Atau misalnya nih hari Minggu, ada teman yang ulang tahun, undang, yuk saya ulang tahun, kalian datang ke restoran ini. Terus kita lihat jam 9 pagi. Loh, jam 9 pagi juga ada ibadah sekolah minggu. Terus ini ulang tahun. Udah lama sejak pandemi gak pernah ada pesta ulang tahun. Ini ada pesta ulang tahun nih, aku pengen pergi. Tapi ada sekolah minggu. Terus harus pilih yang mana? Pergi ke pesta ulang tahun atau ikut sekolah minggu online. Ketika kita bingung memilih, kita boleh berdoa. Kita minta Tuhan beri kita hikmat, beri kita kemampuan untuk melihat mana yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan orang tua, yang paling penting memuliakan Tuhan. Kita bisa berdoa minta Tuhan kasih kita hikmat. Nah anak-anak, Lause berharap dari cerita Alkitab yang kita pelajari hari ini, kita mau belajar. Sejak dari kecil kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap hal, setiap keputusan yang kita ambil. Entah itu keputusan kecil atau keputusan besar. Sehingga ketika kita dewasa nanti pun kita mau terus-menerus melibatkan Tuhan, berdoa, bertanya kepada Tuhan. Sehingga semua keputusan yang kita ambil itu boleh sesuai kehendak Tuhan, boleh sesuai rencana Tuhan, dan boleh memuliakan Tuhan. Sehingga hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat
buat semua orang di sekitar kita. Nah, Lause ajak kita berdoa, kita mau berjanji di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau datang ke hadapan-Mu saat ini, menyerahkan hidup kami, setiap anak-anak, biarlah sejak kami kecil sampai kelak kami dewasa, kami mau belajar melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kami ambil sepanjang hidup kami, baik itu keputusan kecil maupun keputusan besar. Kami mohon Tuhan terus ingatkan kami, Tuhan terus mampukan kami, Allah Roh Kudus yang terus menolong kami untuk memilih yang terbaik, yang sesuai rencana Tuhan, yang sesuai kehendak Tuhan, yang sesuai firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau kembali belajar ayat hafalan. Yuk, kita berdiri, kita sama-sama mau buat huruf A. Ayo, pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi ya, yuk kita sama-sama ulang yuk. Ayo, pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hebat, silakan duduk. Nah, sekarang waktunya aktivitas ya adik-adik. Hai anak-anak, hari ini kita tidak buat aktivitas. Lause tidak memberikan aktivitas, tetapi Lause memberikan tugas kepada anak-anak semua, baik anak-anak yang paling kecil sampai dengan anak-anak yang kelas 6. Lause ingin kita melakukan satu proyek ketaatan. Kita sudah mendengar cerita firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita untuk boleh senantiasa berserah, bergantung dan meminta kepada Tuhan, bukan berdasarkan atas keinginan kita, bukan berdasarkan atas kemauan kita, sehingga kita melakukan segala sesuatu itu sesuka kita. Tidak. Anak-anak, Lause mau kita belajar sepanjang 1 minggu, bukan hanya seminggu ini, tapi the nextnya. Setelah dalam 1 minggu ini, dalam proyek ketaatan, Lause mau anak-anak memikirkan, ataupun ketika anak-anak melakukan segala sesuatu, apapun itu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita untuk boleh bertanya kepada Tuhan. Dalam hal-hal yang sederhana anak-anak, mari kita bertanya kepada Tuhan. Apapun itu, kita mau tanya kepada Tuhan. Tuhan, ketika saya melakukan ini, apakah Tuhan berkenan? Mungkin anak-anak akan ngomong, Lause, saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Iya, memang mungkin Tuhan tidak akan ngomong langsung. Misalnya, Tuhan nggak akan ngomong langsung. Andi, kamu tidak boleh melakukan hal itu. Memang kita tidak dengar suara Tuhan langsung, tetapi setidaknya anak-anak kita bisa dengar suara papa mama kita. Kita bisa dengar suara siapa? Suara guru-guru kita. Kita bisa dengar suara hati kita. Suara hati kita. Di dalam hati setiap kita, kalau saya yakin kita punya namanya Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Jadi anak-anak, baik yang kecil sampai yang kelas 6, sepanjang minggu ini, ketika anak-anak diperhadapkan untuk mengambil keputusan apapun itu, untuk mengambil sesuatu yang menentukan apa yang mesti anak-anak lakukan, Lause mau anak-anak bertanya dulu, doa dulu sama Tuhan. Nah, setelah doa, coba tanya papa mama. Nah, bukan hanya itu, Lause mau anak-anak tuliskan itu nanti. Misalnya nih, pada hari ini, misalnya hari Senin, saya memilih, lagi bergumul memilih antara apakah saya harus menelepon teman saya untuk ngobrol-ngobrol, ataukah saya harus mengerjakan tugas terlebih dahulu, ataupun atau apapun itu anak-anak. Coba anak-anak doakan, belajar untuk mengambil apapun keputusan apapun itu, coba anak-anak doakan. Mungkin anak-anak kelas 6 yang bergumul untuk nanti naik SMP,
Nah, anak-anak juga boleh sekarang mendoakan di sekolah mana yang Tuhan mau anak-anak nanti setelah tamat SD, masuk SMP di sekolah mana. Itu juga adalah salah satu bentuk keputusan yang kita harus tanyakan kepada Tuhan. Oke anak-anak, kerjakan itu dan lakukan itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.